Demokrat membabi buta membela Anies Baswedan. Kader Partai Demokrat membela Anies Baswedan soal banjir di Jakarta. Pembelaan yang mirip sekali dengan pembelaan para pecinta Anies di media sosial. Berbagai belahan tanah air juga banyak negara di dunia sedang mengalami musim bah banjir. Diduga ini karena efek pemanasan global, sehingga musim hujan telah bergeser dari waktu yang biasanya. Biasanya untuk wilayah Indonesia intensitas hujan tinggi sekitar Desember hingga Maret. Puncak hujan biasanya Januari hingga Februari. Hujan lebat lalu timbul banjir. Lucu dan aneh sekali jika tiba-tiba penyebabnya dituduh hanya pada Anies Baswedan seorang, kata Didi Irawadi Syamsuddin, anggota DPR fraksi Partai Demokrat. Memang, berbagai daerah mengalami banjir, tetapi hanya di Jakarta, pemimpinnya yakni yang bisa mengatasi banjir dengan memasukkan air ke dalam tanah. Keyakinan itu diwujudkan dengan membangun ribuan sumur resapan. Selain itu, hanya pemimpin di Jakarta yang sibuk dengan tata ketika banjir. Untuk banjir kali ini ada istilah air jatuh bersama sehingga timbul genangan. Hanya di Jakarta juga, pemimpin hobi pamer penghargaan, bahkan predikat penanganan banjirnya nomor 2 di dunia. Tetapi saat terjadi banjir, yang dibicarakan soal waktu surut atau jumlah air yang jatuh. Karena hal-hal seperti itulah, orang menjadi tengah atau juga jengah karena yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Anies, hemat kami, telah berbuat banyak untuk mengurangi resiko banjir di Jakarta. Boleh saya katakan justru di era Anies penanganan banjir jauh lebih baik daripada gubernur sebelum Anies. Yang tuduh banjir gara-gara Anies tidak mampu urus banjir jelas sangat politis sekali tuduhan itu, tambah Didi. Data mana yang digunakan Didi ketika mengatakan Anies lebih baik dalam menanggulangi banjir? Apakah dia melihat data yang disampaikan Anies beberapa hari yang lalu? Saat itu Anies membandingkan data banjir tahun 2020 dengan tahun 2007 dan 2015 soal waktu surut dan jumlah RW tergenang. Mengapa hanya data 2007 dan 2015 saja yang disampaikan Anies? Mengapa data 2016 sampai 2019 tidak pernah disampaikan? Jawabannya karena data 2016 sampai dengan 2019 merugikan Anies. Data dari jakarta.go.id menunjukkan bahwa sejak tahun 2016, titik banjir semakin menurun di Jakarta. Program normalisasi sungai yang dilakukan gubernur sebelumnya berhasil mengurangi dampak banjir. Mengapa tahun 2020 jumlah daerah yang terdampak meningkat lagi? Jawabannya karena normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Program andalannya adalah sumur resapan yang sudah terbukti gagal. Didi juga menyatakan bahwa masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh Anies seorang. Saya setuju dengan pernyataan ini. Masalah banjir memang harus ditangani bersama dengan pemerintah pusat. Apakah Anies bekerja sama dengan baik selama ini? Jawabannya tidak. Ambil contoh saja soal normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi Sungai Ciliwung seharusnya 33 km tetapi baru terrealisasi kurang lebih 16 km. Realisasi itu tak mengalami perubahan sejak tahun 2018. Mengapa realisasi 17 km sisanya terhambat? Karena Pemprov DKI Jakarta tidak segera membebaskan lahan untuk normalisasi itu. Kementerian PUPR sudah menyampaikan hal ini sejak bulan Februari 2021. Apakah ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta? Tidak. Sampai Anies hampir selesai masa jabatannya pun, normalisasi Sungai Ciliwung tidak bisa berjalan karena lambannya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagi saya, jelaslah alasan Anies dikritik soal banjir. Kritikan tersebut juga tidak asal bunyi tetapi dengan data. Cobalah para pembela Anies juga menyertakan data saat membelanya. Jangan sekedar membela membabi buta saja. Kurang-kurang begitu menurut saya. Anda bagaimana?